geser ke presentasi kedua nih. Tadi mungkin Bio Farma mewakili industri healthcare yang tadi produsen dan distribusi. Nah sekarang nih rumah sakit yang tadi kalau nggak salah box keempat atau kelima gitu ya sebagai konsumen. Pak Tony mungkin dari pengalaman untuk ke versi bisa gambarkan Pak dari presentasi Bapak apa sih peluangnya dan mungkin tantangan sedikit kali apa sih tantangan industri rumah sakit gitu ketika kita ngomong soal transformasi digital. Pak Tony silakan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Ini saya akan melanjutkan ya. dengan paparan dari Persi. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya layarnya. Oke. Ya, sudah kelihatan Pak. Silakan untuk mulai presentasinya. Ya, jadi selamat siang untuk para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akan punya waktu sekitar 15 menit untuk menjelaskan betapa pentingnya digitalisasi untuk peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan industri kesehatan, terutama di rumah sakit. Ini akan nyambung dengan presentasi sebelumnya dari Mas Ayubi ya. Jadi sebelumnya ini sedikit overview mengenai landscape rumah sakit di Indonesia. Di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 2.900 rumah sakit ya, cukup banyak. Rumah sakit ini adalah yang terdaftar di bawah Kementerian Kesehatan. Persi itu menaungi seluruh rumah sakit di Indonesia termasuk yang 2.900 ini. Rumah sakit di Indonesia itu kurang lebih dibagi atas 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dibagi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya, tapi bukan dari kapasitas IT-nya. Ya, sayangnya kita tidak bisa tahu seberapa tinggi kapasitas IT dari jenis rumah sakitnya itu. Ini kalau kita lihat dari sini, mayoritas rumah sakit di Indonesia itu adalah terdiri dari kelas C, yang jumlahnya hampir 1.500 buah, disusul oleh kelas B dan kelas D dan kelas B dan seterusnya. Kalau kita lihat distribusi rumah sakit ini tidak merata ya, sebagian besar itu di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, disusul oleh Sulawesi, Kalimantan, sementara pulau-pulau yang lainnya memang rumah sakitnya jauh lebih sedikit, dan mungkin rumah sakit khusus itu tidak tersedia di Indonesia bagian timur, sehingga hal ini menyebabkan kalau ada orang sakit tertentu yang rumah sakitnya tidak bisa menghandle, maka dia harus pergi ke pulau yang terdekat. Jadi ini salah satu isu yang ada di kita adalah rumah sakit tidak tersebar secara merata. Mungkin nanti dengan bantuan teknologi sebetulnya secara teoritis orang yang ada di Papua bisa diobati secara jarak jauh dari dokter yang berada di Pulau Jawa misalnya, tapi itu hanya pendekatan secara teknologi karena secara lisensinya, secara perizinannya belum diizinkan sekarang. Jadi masalahnya itu bukan hanya teknologi, tapi juga peraturan kalau di Indonesia. Nah, di masa pandemi seperti ini ada beberapa tantangan-tantangan yang khusus disebabkan karena pandemi COVID-19 ya. Pertama misalnya pasien non-COVID itu takut ke rumah sakit, sehingga hal ini menyebabkan okupansi tempat tidur di rumah sakit berkurang dan menyebabkan pendapatan rumah sakit itu berkurang. Ini cukup signifikan di banyak rumah sakit. Kemudian rumah sakit juga perlu mengadakan pengamanan ekstra ketika menerima kunjungan pasien. Misalnya pasien sekarang perlu di-screening dulu, diperiksa suhunya dan sebagainya, sehingga rumah sakit dapat memisahkan yang mana pasien COVID, yang mana yang bukan. Ini semata-mata untuk melindungi pasien-pasien yang non-COVID supaya jangan tertular di rumah sakit. Ketika pasien mendapat giliran hadir, maka harus dilakukan isolasi antara pasien tersebut ya, COVID dan non-COVID. Dengan sendirinya rumah sakit juga secara layout-nya akan berubah, terutama untuk memisahkan jalur antara pasien-pasien COVID, non-COVID, infeksi dan non-infeksi, dan termasuk penataan ulang untuk dari sisi logistiknya. Tantangan yang lain adalah ada perubahan prioritas dari rumah sakit.
Kalau dulunya rumah sakit itu mengutamakan kualitas pelayanan perawatan dulu, baru kemudian safety. Sekarang itu safety dulu, baru kualitas. Jadi ada sedikit pergeseran perubahan prioritas seperti itu. Yang kemudian yang lain adalah tantangan bagaimana rumah sakit itu dipaksa untuk melakukan inovasi dan perubahan bisnis model dalam pandemi seperti ini. Misalnya kemudian ada rumah sakit yang dikhususkan untuk menerima pasien COVID, sementara rumah sakit yang lain itu tetap sebagai rumah sakit yang menerima pasien non-COVID saja. Kemudian rumah sakit juga ada yang menyediakan layanan drive-thru, PCR, klinik anak untuk drive-thru dan sebagainya. Rumah sakit juga melakukan marketing ya sekarang lebih aktif melalui media sosial, podcast, Instagram, Twitter. Kemudian ada rumah sakit yang memberikan layanan mendatangi pasien ya, home care, dan beberapa rumah sakit melakukan telemedicine, telehealth, teleconsultation. Beberapa rumah sakit juga bekerja sama dengan health tech company. Jadi ini beberapa tantangan dan beberapa hal yang sudah dilakukan di dalam rumah sakit. Secara eksternal sendiri ya, selain daripada COVID, rumah sakit juga mengalami tekanan-tekanan untuk secepatnya mengubah bisnis model yang tradisionalnya itu. Seperti misalnya sekarang beberapa layanan-layanan yang sederhana seperti vaksinasi, kunjungan ke dokter spesialis, kunjungan ke laboratorium, sampai prosedur-prosedur minor, kosmetik, dan sebagainya dapat dilakukan di layanan retail, tidak lagi harus dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian layanan-layanan terkait informasi yang tidak perlu tatap muka langsung, seperti telekonsultasi, e-learning, dan sebagainya, itu dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi mobile. Nah, sehingga rumah sakit itu harus mengubah bisnis modelnya dari rumah sakit menjadi rumah sehat. Jadi ini adalah tren global, di mana nanti di masa depan itu jumlah pasien yang sakit itu akan lebih sedikit jumlahnya atau berkurang ya komposisinya dibanding yang sehat. Sehingga kalau rumah sakit ingin survive di masa depan itu pelan-pelan memang kita tuh sudah menyadari bahwa pelan-pelan rumah sakit itu harus berubah menjadi rumah sehat. Singkatannya sih tetap RS ya, tapi sekarang rumah sehat. Di mana kalau rumah sehat itu fokusnya adalah membuat orang tetap sehat, sedangkan kalau rumah sakit itu kan fokusnya sebetulnya menangani orang sakit supaya sehat. Jadi harapannya ada orang sakit terus untuk datang ke rumah sakit, sementara rumah sehat itu orang yang sudah sembuh itu tetap maintain komunikasi, jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi ini nantinya akan banyak peran teknologi seperti IoT dan sebagainya untuk memonitor pasien-pasien atau bekas pasien atau orang-orang yang sehat untuk tetap sehat. Nah, kalau dilihat dari tren perawatan kesehatan, ini layanan digital akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan ya. Dan masyarakat hidup semakin sehat, mereka semakin menyadari bahwa kesehatan itu ternyata sangat berharga, dan mereka mulai mengkonsum layanan-layanan kesehatan yang preventif. Jadi sebelum sakit, mereka juga sudah melakukan kontrol kesehatan secara lebih berkala dibanding yang sebelumnya. Nah, beberapa tahun belakangan ini ya, mungkin dimulai dari sekitar 10-an tahun yang lalu, itu muncul pelan-pelan ya, muncul teknologi-teknologi yang kemudian saling menguatkan. Inilah yang kemudian menjadi motor dari transformasi digital. Kalau kita tahu sekarang kita ada di era transformasi digital yang mendorong transformasi industri keempat, termasuk di sektor kesehatan. Ini ada beberapa teknologi-teknologi transformatif, mungkin di antara Bapak Ibu para pemirsa semua itu sudah pernah mendengar mengenai cloud computing ya, big data ya dan sebagainya, artificial intelligence. Ini mungkin banyak di antara kita tuh belum terlalu memahami teknologi-teknologi ini, tetapi cloud computing ini adalah memungkinkan rumah sakit menerapkan solusi IT yang canggih sekali tanpa investasi awal. Jadi rumah sakit itu dapat menyewa layanan-layanan yang jalan di cloud. Kita bisa pastikan bahwa seluruh health tech startup itu menggunakan cloud. Jadi kalau rumah sakit ingin menggunakan teknologi yang serupa atau mungkin yang lebih baik, maka cobalah menggunakan cloud. Tetapi karena peraturan di Indonesia itu belum cukup jelas mengenai penggunaan cloud di rumah sakit,
maka kita perlu berhati-hati dalam penggunaan cloud ini. Yang kita pastikan adalah misalnya data kesehatan, data pasien itu tetap berada di rumah sakit dan sebagainya. Sementara pemrosesan dilakukan secara anonim dan pseudo-anonim di cloud computing misalnya. Nah, kemudian big data analitik, banyak kita tuh mendengar tentang big data tetapi belum mengetahui big data itu apa. Jadi big data itu adalah seluruh jenis data yang ukurannya sangat besar, berubah dengan sangat cepat ya, dan variasinya besar sekali, itu adalah big data. Nah, kalau big data itu sudah kita kumpulkan, bagaimana kita mendapatkan insight atau mendapatkan informasi dari dalamnya. Nah, kita gunakan big data analitik. Kalau big data analitik ini investasinya sangat mahal, tapi kalau kita kombinasikan dengan cloud, maka big data analitik itu dapat dilakukan di cloud. Jadi investasinya akan menurun. Nah, sehingga ini kita lihat teknologi big data analitik itu sekarang dimungkinkan atau adopsinya itu dapat dilakukan dengan mudah karena adanya cloud. Nah, kemudian artificial intelligence dalam konteks COVID itu banyak cara untuk mendeteksi apakah seorang pasien itu terkena COVID atau tidak. Salah satunya adalah menggunakan artificial intelligence. Jadi gambar-gambar CT scan dan sebagainya itu dapat kita olah ke dalam artificial intelligence, dari situ akan keluar hasilnya apakah seseorang itu kena COVID atau tidak, dan ada prosentase tingkat akurasinya. Nah, tingkat akurasinya itu sekarang sudah sangat tinggi ya, tapi di sini memang AI itu juga secara peraturan belum dapat digunakan secara terpisah ya, harus ada dokter. Jadi harus ada dokter yang dibantu oleh teknologi AI untuk membantu analisisnya. Itu COVID itu hanyalah salah satu di antara sekian banyak manfaat dari AI di rumah sakit. Ada blockchain. Nah, blockchain ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan rekam medik itu dijaga keutuhannya, dan nantinya kalau rekam medik itu sudah menggunakan blockchain di Indonesia, maka satu orang itu dapat diakses data rekam mediknya dari seluruh rumah sakit, dan itu tidak akan ada informasi yang hilang dari situ. Ini masih jauh ya kalau kita bicara penerapan blockchain di rumah sakit, tetapi ini adalah teknologi yang possible di masa depan. Yang lain adalah mungkin Internet of Things yang memungkinkan rumah sakit itu bisa memonitor seluruh kondisi-kondisi pasiennya yang ada di dalam rumah sakit maupun yang ada di luar rumah sakit. Dalam konteks rumah sakit itu menjadi rumah sehat, maka IoT ini memegang peranan yang sangat penting. Misalnya, saya dalam kondisi sehat, saya selalu menggunakan sensor IoT untuk mendeteksi kondisi jantung saya misalnya. Nah, sehingga dalam kegiatan sehari-hari saya, semua informasi dari saya sendiri itu selalu dapat dimonitor oleh dokter di rumah sakit. Nah, yang kita dengar di sini yang next-nya adalah yang telemedicine ya. Jadi telemedis ini sudah mulai banyak digunakan di dalam situasi pandemi ini karena orang takut ketemu langsung dengan dokter, jadi bisa melakukan pengobatan dari jarak jauh. Nah, ini beberapa rumah sakit itu sudah melakukan hal ini. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang sifatnya transformatif, yang dimungkinkan karena teknologi itu saling mendukung. Jadi cloud itu memungkinkan big data analitik, dari situ big data analitik memungkinkan artificial intelligence, kemudian datanya dibikin terintegrasi dan tidak akan datanya itu keasliannya terjaga menggunakan blockchain, kemudian kita bisa menjangkau pasien yang banyak menggunakan IoT. IoT sendiri kalau misalnya skalanya sampai ribuan, jutaan, ya itu membutuhkan cloud. Jadi memang teknologi-teknologi ini tidak ada masalah ya di Indonesia maupun secara global teknologinya sama, cuma di Indonesia mungkin terkendala dari sisi SDM-nya belum terlalu familiar dengan teknologi ini, dan dari sisi peraturannya belum terlalu mendukung. Nah, bagaimana seandainya jika rumah sakit itu sudah berubah menjadi rumah sakit digital, rumah sakit modern? Maka ini adalah sedikit gambaran mengenai bagaimana pasien itu dapat berhubungan dengan rumah sakit dengan layanan yang digital. Jadi mulai dari pasien itu mendaftar, dirawat, sampai sembuh ya, itu semuanya dapat dilakukan secara online,
dan pertemuan dengan dokter itu hanya jika memang dia harus ketemu, ya misalnya ada tindakan dan sebagainya, maka dia harus bertemu dengan dokternya. Sementara kalau tidak harus ketemu, ya dapat dilakukan secara jarak jauh. Nah, enaknya adalah kita mungkin pada saat mendaftar itu tidak usah ngantri di rumah sakit dan lama dan meningkatkan risiko kita terinfeksi. Kita bisa lakukan dari jauh, dari mungkin beberapa hari sebelumnya saya mendaftar, kemudian akan dibilang nanti datang pada tanggal sekian, jam sekian ketemu dokter ini, tunjukkan nanti misalnya barcode-nya atau QR code-nya. Jadi kita datang ke sana sudah langsung dapat bertemu dengan dokternya. Jadi pasien mulai membuat janji online. Pada saat janji online itu kita juga dapat memilih dokter mana yang akan ditemui. Pada saat ketemu dokternya itu sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Ini dapat kita lakukan jika rumah sakit itu sudah menerapkan teknologi digital secara menyeluruh. Nah, tetapi sebetulnya pengalaman ini tidak harus end-to-end ya. Kita juga bisa terapkan sebagian dulu, misalnya telemedicine-nya dulu, atau misalnya sistem antriannya dulu, dan sebagainya. Nah, semua pengalaman ini hanya dimungkinkan jika rumah sakit itu sudah menerapkan teknologi digital. Nah, salah satu yang mungkin akan didiskusikan nanti setelah sesi saya itu adalah transformasi digital. Nah, saya akan membahas secara umum saja dalam konteks rumah sakit. Rumah sakit itu kalau mau berubah itu harus melakukan transformasi digital, di mana di situ teknologi digital digunakan untuk mendorong rumah sakit dan disertai dengan peningkatan kapasitas manusianya serta dari perubahan kebijakan, perubahan prosedur, dan juga mungkin perubahan dari sisi regulasi, sehingga hal tersebut memungkinkan rumah sakit itu untuk melakukan transformasi secara menyeluruh. Nah, ini kalau pengalaman dari kami ya, transformasi digital itu ada 2 tahapan ya dari pengamatan kami. Tahapan yang pertama yang paling sederhana itu adalah peningkatan efisiensi dan mutu. Yang kedua adalah inovasi-inovasi. Jadi sebelum melakukan inovasi, kita perbaiki dulu efisiensinya dan mutunya. Nah, ini tidak bisa kita lakukan dengan cepat ya, biasanya makan waktu bertahun-tahun. Yang pertama itu mungkin peningkatan dari kualitas SDM-nya, kemudian ditingkatkan dengan SDM-nya setelah belajar, dia bisa membuat prosedur yang lebih baik ya, standard operating prosedur yang lebih baik, kemudian didorong oleh teknologi. Nah, ada beberapa peluang ya kalau kita sudah menerapkan teknologi digital serta melakukan transformasi digital tadi. Ini yang paling jelas sekarang itu adalah penerapan telemedicine. Nah, ada beberapa keuntungan di sini, ini terkait dengan transformasi digital tadi. Misalnya kita melakukan telemedicine di rumah sakit, ada beberapa keuntungan. Yang pertama misalnya menghemat biaya operasional, sehingga rumah sakit itu dapat menangani lebih banyak pasien tanpa perlu meningkatkan kapasitas rumah sakitnya. Jadi pasien dapat ditangani lebih banyak tanpa mereka harus datang ke rumah sakit ya, tidak ada masalah ketularan penyakit, tidak ada masalah parkir dan lainnya sebagainya. Dengan sendirinya ini juga menekan biaya operasional dari rumah sakit. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas perawatan, di mana dokter itu sudah dapat melakukan diagnosa awal melalui aplikasi. Jadi data-data itu sudah dihimpun terlebih dahulu, sehingga pada saat pasien datang berkunjung langsung ketemu dengan dokternya, dokternya sudah dapat menganalisis atau memberikan advice yang jauh lebih akurat karena data-datanya itu lengkap. Dan dengan menggunakan telemedicine, maka data dapat dibuat terintegrasi, di mana satu dokter dapat sharing dengan dokter yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini keuntungan untuk telemedicine itu adalah meningkatkan keterlibatan pasien. Jadi selama dalam perawatan, setelah pasien sembuh, itu pasien tetap terhubung langsung dengan dokternya dan dapat melakukan tanya jawab, dapat melakukan feedback, dan juga mungkin ada feedback ke rumah sakit, misalnya rumah sakit lantainya terlalu licin, tolong dikasih sistem safety yang lebih baik. Nah, itu juga merupakan feedback-feedback yang diperlukan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas perawatannya. Nah, yang terakhir mungkin adalah meningkatkan kepuasan dari rumah sakitnya. Jadi kita tahu masalahnya ada di mana dan itu bisa kita perbaiki.
Nah, yang terakhir ini sebagai penutup, kemajuan teknologi itu hanya dapat direalisasikan melalui kesiapan SDM, ya, perbaikan dari prosedur di rumah sakitnya, kemudian peningkatan dari kebijakan dan peraturan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Nah, di sini yang Persi dapat lakukan selama ini itu baru melakukan dari sisi ini apa namanya SDM-nya. Jadi SDM-nya kita tingkatkan pengetahuannya. SDM ini adalah seluruh SDM dari stakeholder di industri kesehatan, baik itu dari rumah sakit, dari pemerintah, dari asosiasi-asosiasi di bawah Persi, dari bermacam-macam ya, dari industri juga. Jadi kita temukan, jadi kita memfasilitasi pertemuan seluruh stakeholder tersebut, dan kita membuat konten-konten edukasi, membuat workshop, membuat kongres, webinar, ya, bedah buku, kegiatan pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Di sini adalah beberapa contoh dari kegiatan yang kami lakukan. Nah, kami akan senang sekali jika misalnya ada rekan-rekan dari industri di sini yang juga tertarik untuk bekerja sama dengan Persi, untuk bersama-sama kita melakukan edukasi dan peningkatan literasi digital di rumah sakit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony atas sharingnya. Dan menarik tuh ya bahwa memang tadi Pak Tony menyebutkan berapa banyak teknologi, tapi mungkin yang quick win yang bisa dilakukan mungkin itu tadi ya, atau telemedicine ya. Mungkin saya juga pengalaman tuh Pak, karena kan anak saya tuh menderita TB gitu ya, jadi harus rutin setiap bulan ke rumah sakit gitu. Tapi ketika pandemi kemarin kan agak-agak takut gitu, jadi ada ditawarin tuh sama rumah sakit langganan itu untuk telemedicine gitu ya. Tapi memang manual banget gitu, saya harus transfer dulu, kemudian dikasih link Google Meet baru adanya itu. Daripada ini rumah sakit yang relatif lumayan besar lah ya, jejaring rumah sakitnya banyak di tanah air gitu. Tapi ya mereka juga masih agak-agak manual. Tapi setidaknya ada semangat lah di sana untuk menyediakan layanan telemedicine gitu ya. Dan mungkin semangat itu mungkin sekarang udah ada di banyak rumah sakit tuh Pak ya untuk menyediakan. Ya, jadi ada beberapa rumah sakit itu sudah menerapkan telemedicine. Memang telemedicine ini merupakan suatu hal yang cukup baru ya di rumah sakit. Jadi hambatannya itu ada macam-macam sih. Jadi kalau teknologinya kita semua sudah familiar, cuman mungkin hambatannya itu adalah ketakutan rumah sakit untuk menerapkan telemedicine. Takut bahwa kalau menerapkan itu akan melanggar peraturan-peraturan, karena memang peraturannya tidak ada yang eksplisit kayak gitu. Oke. Ya, setahu saya bahwa memang setiap pemeriksaan itu ada ada sistem yang bisa mengaudit gitu ya. Jadi diagnosa dari dokter ke pasien itu bisa dikelola. Sementara kalau di layanan telemedicine saat ini mungkin sisi audit itu mungkin agak-agak sedikit longgar gitu ya, karena nggak ada yang bisa nggak ada yang menyaksikan lah. Yang sekarang ini kita rumah sakit kan betul. Jadi yang sekarang ini kita hanya melihat peraturannya itu kan banyak peraturan dibuat pada saat sebelum adanya telemedicine ya. Jadi dan ada hambatan-hambatan misalnya untuk adopsi cloud computing, untuk menggunakan jejaring internet kayak begitu. Ada ketakutan pada saat menggunakan telemedicine itu data pasien dikirim ke publik. Padahal itu kan melanggar gitu. Jadi melanggar peraturan bahwa data itu harus ditaruh di rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita bisa eksplorasi ini lebih mendalam. Nggak tahu apakah waktunya sekarang atau nanti. Ya nanti kita diskusi Pak, ada sesi diskusi 20 menit, kayaknya kita bisa mendalami nih soal-soal ini kayak